Di mata Pak Irawadi, Sintayong ini udah berhasil belum? Pertanyaan mendasar. Dia udah pernah ngasih juara apa sama dia? Udah pernah? Belum kan? Dia Piala AFF sekali runner up. Habis itu semifinal 2 kali tuh. Artinya besok ada AFF nih Pak. Kan kita menghindar dari AFF. Kalau saya bilang menghindar itu bukan dengan alasan kita mau Piala Dunia. Yang perlu dilakukan PSSI dalam hal ini ya, PSSI dengan timnasnya, belum STY-nya nih. Jadi apa? Kan kita masih punya proyek naturalisasi yang belum sempurna. Saya sih lihatnya kalau dari sisi organisasi, PSSI masih akan melakukan kebijakan itu. Tentu. Ya, dalam proses katakanlah sekarang Juni menuju September kan. Itu sih kemungkinan itu masih terbuka gitu loh. Kalau kita bicara dari sisi prestasinya, dari sisi PSSI-nya untuk timnas. Preparasi yang lebih fokus, intensitas lebih hebat gitu loh. Persiapan tim yang lebih spesial. Dukungan-dukungan lain yang kemungkinan besar misalnya tambahan naturalisasi, saya ngelihatnya nggak bisa nutup kemungkinan itu. Dan menurut Anda, it's okay itu? Menurut saya, dari sudut mana? Dari sudut pengembangan sepak bola. Anda mau lihat dari mana terserah, pengembangan, prestasi. Dari sisi jalan pintas akselerasi, apapun sah-sah aja. Karena kalau hanya sekedar hasil yang dicari. Tapi apakah hasil itu nanti ajak? Bukan sustain, berkesinambungan, akarnya kuat, fondasinya kuat kan belum. Karena kan naturalisasi diakselerasi di sini. Ketiga. Iya, ya, kalau saya lihat sih gitu Pak. Karena Piala Dunia itu yang putaran pertama itu kan, yang sampai kita lawan Jepang itu kita selesai 23 November. Ya kan, AFF itu AFF 29. Sebenarnya kan bagus tuh, tinggal terusin kan? Tinggal terusin. Kan kita nggak mau. Ya kan? Karena kita nih udah luar biasa, kita merasa udah level kita Asia, nggak perlu AFF. Kita takut kalah sama Thailand, jadi ke levelnya turun lagi. Enggak, kalau saya bilang begini lah, seperti Akmal ya, misalnya. Ini ada uang 10 juta. Ya. Ini ada uang di sini, ini yang tinggal ngambil 1 juta. Gimana? Ini masih mimpi nih. Ya saya ambil yang fakta aja, ada yang depan mata. AFF kan kita itu buat kita sebetulnya sekarang ini fakta. Ya kan, kita tinggal ngalahin Thailand. Kalau di atas kertas, bisa nggak kita ngalahin Thailand? Nah tapi kita nggak mau. Kita mau kirimnya yang U23 kan, kalau nggak salah kan. Padahal itu udah selesai. T3. Kalau Bung Akmal ini aku udah nggak heran ya, karena sebelum ini pun dia udah pernah bikin konten dan menyampaikan di kontennya itu, inilah waktu kita juara Piala AFF, dan dia meminta PSSI dalam hal ini Pak Erick Thohir melobi pemain-pemain kelas dunia itu supaya main di Piala AFF. Dan ternyata apa? Ternyata Pak Erick Thohir memutuskan tim muda yang diturunkan. Nah akhirnya di podcast dia ngundang ini, siapa ini? Aku nggak kenal ini Pak Irawadi ini, yang seolah-olah gimana ya, menyindir gitu loh. Kan kita menghindar dari Piala AFF gitu loh. Dan juga mereka berdua ini berpendapat harusnya ya kan, itu kan cuma jeda 5 hari kan kualifikasi Piala Dunia, lanjutkan aja sama AFF, maksud mereka gitu. Gini ya, kalian ini kan orang-orang pintar ya kan, orang-orang pintar dan orang-orang yang sudah senior lah, orang-orang yang bergerak dalam bidang sepak bola. Pintar lah, kalau memang pintar kalian tunjukkan kepintaran kalian gitu loh. Menurutku gini ya, contoh paling gampangnya itu kayak Amerika, Meksiko atau Kanada ya kan, mereka itu di dalam regional dari CONCACAF itu mereka punya piala yang namanya Piala Gold Cup atau Piala Emas CONCACAF ya, itu diakui FIFA, poinnya itu diakui FIFA. Nah ya kan, ini Amerika kan main ini kan di Copa America main, tapi nanti mereka di Piala Emas bakalan bersaing enggak dengan Meksiko untuk merebutnya? Bersaing, kenapa? Diakui FIFA, agenda FIFA itu. AFF pertanyaannya, diakui FIFA enggak? Agenda FIFA enggak. Jadi ngapain kalian paksa timnas PSSI fokus kepada piala kaleng itu? Kalau ngebet kali kalian sama piala AFF itu, ya pemuja-pemuja AFF, datang kalian ke tempatku ya, biar ku bawa kalian ke pasar, ku tunjukkan sama tukang tempah piala, bisa dibikinkan piala AFF untuk kalian, tahu kalian ya. Jadi pintar dikit ya, cerdas dikit, supaya apa? Supaya mindset kalian tentang sepak bola itu benar ya. Gak usah kalian paksa timnas mengejar piala kalengnya yang gak berharga itu. Oke, paham? Salam timnas Indonesia. Tetapi sebagai sebuah mimpi yang harus diwujudkan,
apa yang dicanangkan oleh Pak Erick Thohir memprioritaskan prestasi timnas, semua setuju, Tom. Kalau ingin meraih mimpi, karena dianggap bahwa langkah atau pintu menuju ke Piala Dunia itu makin jelas terlihat, maka saya pikir PSSI akan lakukan apapun, termasuk naturalisasi tambahan. Saya menduga seperti itu. Kalau saya duga seperti itu, maka pertanyaan sepak bola sekarang, kalau naturalisasi nanti bertambah untuk memperkuat timnas Indonesia, hebatnya pelatih di mana? Lagi-lagi ke situ. Iya. Ya, kenapa kan lagi-lagi ke situ? ya? Bahkan soal hasil pun kan belum tentu kan. Sekarang gini aja logikanya. Tambah naturalisasi yang seperti sekarang, Sinteyong bilang butuh keajaiban. Betul. Berarti kan kita ada keraguan besar gitu di sana, meski sudah ada naturalisasi, masih ada keraguan besar gitu. Kalau saya sebut itu bukan keraguan, tapi lebih kepada tahu diri. Tahu diri. Sekarang Tuan Yusuf jadi pelatihnya pun sekarang Tuan Yusuf pasti tahu diri dan akan ngomong yang sama. Yes. Padahal sudah disuntik naturalisasi. Kan dua kekuatan ini yang harusnya hebat kan. Paling tidak jangan begitu amat gitu, kita menghadapi round 3 itu jangan sekecil kemarin gitu. Jadi tetap gempur, semangat, seperti yang Anda bilang tadi. Iya, kan harus ada dampak dong. Kan AFF itu udah nggak penting, dianggapnya begitu kan. Kan begitu tuh opini yang berkembang kan. Karena kita udah punya pemain naturalisasi kualitas timnas seperti ini, berarti kita uji dong di sini dong di round 3 gitu. PSSI perlu mengedepankan naturalisasi lagi dalam kondisi ini, dalam round 3 ini, pada round 3 ini. Nah, pemain naturalisasi yang seperti apa yang perlu dihadirkan? Oke, ini bukan soal setuju atau tidak setuju. Dugaan saya akan melakukan tambahan suntikan naturalisasi. Tapi kalau saran naturalisasi seperti apa, saya nggak punya saran. Terhadap naturalisasi atau PSSI yang akan datang? Iya. Kan keniscayaan. Keniscayaan apa? Ya bahwa kita butuh. Iya, tapi maksudnya kategori seperti apa gitu misalnya kan gitu. Sekarang aja kecenderungannya kan Belanda. Iya, kan hanya Belanda dari pilihan yang ada, Tom. Yang sudah disebut. Kalau mau levelnya lolos, maka kan harus level yang Belanda seperti yang orinya kan, supaya menghadapi Jepang, Australia itu kan. Belanda grade-nya yang lebih tinggi dari yang ada sekarang. Sekarang kan contoh Jepang, Arab sama Australia itu kan udah biasa Piala Dunia. Dia berhadapan dengan tim-tim level Eropa yang tinggi. Sekarang naturalisasi kita kan dari Belanda nih kebanyakan. Untuk menghadapi Jepang, Australia dan Arab kan sebetulnya kita butuh Belanda yang lebih dari yang ada sekarang. Yang ledekan, yang berkembang di medsos apa? Timnas pusat apa? Saya sampai bingung ada timnas pusat, ada timnas cabang. Saya geli, tapi gimana gelinya gitu kan? Mengamati sepak bola saat ini. Jadi butuh yang levelnya itu gitu, yang Belanda seperti yang plus dari yang ada sekarang. Iya, tapi kan nggak mungkin ada. Kan nggak mungkin mereka yang kualitas itu memilih. Ada mungkin, tapi waktunya kali ya. Maksudnya waktu prosesnya. Bukan, contoh Tijani Reinders itu kan ada Belandanya, ada Indonesianya juga, main di Milan. Ya dia pilih Belanda dong, timnas Belanda kan. Lah ya iya. Lah yang naturalisasi kita kan pasti nggak akan dapet yang sekelas Tijani Reinders gitu loh. Biasa untuk sekarang mungkin belum kali. Gitu ya. Kita nggak tahu berikutnya. Iya kan itu dah, pakemnya kan itu hukumnya tuh. Tijani Reinders, gelandang Belanda itu bagus, ada darah Indonesia, pernah ditawarkan dia pilih Belanda. Nah kalau levelnya itu, maka kita berlihat bahwa rame nih sama Jepang, rame nih sama Australia, ayo deh gitu. Oke, kan gitu, kan? Saya bisa simpulkan sekarang, Bung Toel. Makanya saya nggak punya saran, karena pasti yang diambil itu pasti nggak bisa sekelas itu. Ya saran Anda sebenarnya adalah kalau bisa yang sekelas itu. Ya oh gitu. Nah iya dong. Itu adalah saran ya? Iya lah, saya bisa simpulkan seperti itu. Tapi kan nggak mungkin tuh. Ya dalam waktu dekat nggak mungkin, tapi kita nggak tahu di kemudian hari. Loh, kalau Tuan Yusuf punya pilihan main Piala Dunia dengan tim katakanlah dari garis ibu atau garis ayah, pilih yang mana? Yang memungkinkan main Piala Dunia. Itu kan juga pilihan realistis bagi seorang pemain. Oh iya dong, tentu kita harus hargai itu. Betul. Itu kan hak dia. Makanya naturalisasi akan jadi suntikan, injeksi untuk boosting. Kalau kita lihat ada tenggang waktu 3 bulan sampai September atau Oktober November kan. Kualifikasi round 3 kan September, Oktober, November. Itu rentang 3, 4, 5 bulan kan masih ada yang bisa dikerjakan berupa suntikan seperti itu kan. Jadi saya bisa simpulkan pendapat Anda ada semacam limitasi seleksi dari. Iya, sekarang polanya aja. Kita nggak akan bisa berharap. Kan kaitannya dengan Belanda terus. Ya karena memang banyak di sana. Iya kan pilihannya cuma itu. Iya. Kan dari si geser kali ke Jepang. Kita yang tahu. Kalau memang ada kenapa enggak? Belum di riset kali. Ada enggak ya? Atau kawan kita Hamdan. Makanya nanti akan pusing gitu. Pusing dalam mengevaluasi sepak bolanya. Ini kehebatan PSSI menginjeksi naturalisasinya atau Sinteyong yang sebetulnya sudah butuh keajaiban di ronde 3 gitu. Oke.